Pembahasannya tentang hukum musik dalam tinjauan Al-Quran dan Sunnah, dan dalam bab fiqih yang sekarang insya Allah kita akan coba kaji. Ini pembahasannya cukup bukan hanya hangat, tapi barangkali juga akan menghadirkan sesuatu yang dahsyat. Ada para penyair yang mereka dalam syairnya hanya menggunakan kata-kata saja. Ada para penyair yang dalam syairnya diiringi kemudian dengan alat-alat. Di antara alatnya ada rebana toblon, ada alat petik ma'zifah, jamaknya dengan ma'azif. Nah, dua hal ini pada masa Islam di zaman Nabi SAW itu pun masih berlangsung, dan menariknya dua negatif ataupun positif juga terjadi di masa Nabi SAW. Setelah masa Islam, maaf, yang bersyair masih ada. Contoh, saya ambil yang positif dulu misalnya ya. Dan itu ada di hadis-hadis yang sahih. Riwayat Al-Bukhari, riwayat Muslim, riwayat Abu Daud, bahkan sebagian disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dan setelah saya rangkum di sini, ada sekitaran sampai 5 sampai dengan 9 hadis. Tayyib. Misal, saya berikan contoh saja ya. Di Ibnu Hibban hadisnya sahih, nomor hadis 6892. Ya. Baik, teman-teman, hadisnya dari Buraidah. Hadisnya dari Buraidah. Satu kali ada dua orang yang berdendang ya, di hadapan Nabi SAW, di hadapan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, di hadapan sahabat Uthman bin Affan. Mereka berdendang, nyanyi-nyanyi. Ada liriknya, ada iramanya, ada macam-macamnya. Apa yang terjadi? Ketika mereka sedang berdendang, Nabi tidak melarang mereka. Tapi ketika Umar datang, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang, kemudian dilemparkanlah kemudian ya rebana yang mereka pegang, dilemparkan oleh mereka, lalu Nabi mengatakan, ya datanglah Umar, yang saat Umar datang, setan akan takut kepadanya. Setan akan takut kepadanya. Perhatikan, hadis ini kata para ulama hadis menunjukkan dua pesan sekaligus. Ada yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. Apa yang dibenarkan? Pertama, yang dibenarkan adalah keadaan ketika mereka menyanyi bersyair di hadapan Nabi SAW, tidak ada kalimat-kalimat yang langsung disanggah oleh Nabi. Kalaulah seketika itu haram, tentu Nabi akan mengatakan, jangan berdendang di hadapan saya, itu haram. Tinggalkan, tinggalkan. Tapi yang paling menarik, kenapa Ustadz saat Umar masuk kemudian dilemparkan alat-alat itu? Karena sebagian dari alat-alat yang digunakan, pernah digunakan di tempat-tempat yang lainnya, atau tempat-tempat yang, maaf, mengarahkan pada maksiat. Contoh, tidak sedikit orang-orang menggunakan gitar, kemudian, gitar yang saya maksudkan yang tempo dulu, kemudian rebana untuk mengiringi perbuatan-perbuatan maksiat yang terjadi pada saat itu. Contoh, mohon maaf, fokus ini, itu dulu orang Arab kalau mau maksiat, mereka akan datang mengenakan jubah terbaiknya, untuk menunjukkan status sosialnya. Biasanya menggunakan sutra, laki-laki pakai sutra, datang. Kemudian dia bawa, maaf ya, perangkat-perangkat mabuk. Dari yang perasan kurma, perasan anggur, dan sebagainya. Setelah itu disertailah dengan penyanyi-penyanyi biduan-biduan, sambil diiringi dengan alat-alat musik. Ada yang pakai rebana, ada yang pakai kemudian gitar-gitar yang dipetik pada masa itu. Sebagian bersenandung, sebagian yang mabuk, ada yang zina, dan sebagainya. Dari situlah Nabi pernah mengeluarkan hadis, di masa yang akan datang, itu telah dihapuskan oleh Nabi seperti itu. Jangan mabuk lagi, jangan zina lagi. Turun ayat melarang zina, turun ayat melarang mabuk, bahkan sampai 4 tahapan. Turun ayat melarang hal-hal yang tidak bermanfaat. Setelah itu sepi semua itu. Tapi kata Nabi, akan muncul di masa datang di antara umatku yang menghalalkan lagi proses seperti itu. Digabungkanlah 4 tadi. Mereka menghalalkan zina, mereka menghalalkan khamar, mereka menghalalkan sutra, dan mereka menghalalkan ma'azif. Nabi bukan menyebut musik, bahasa hadisnya ma'azif. Kenapa Nabi menyebut ma'azif? Karena sebagian alat itu ada yang digunakan pada yang negatif. Mengiringi orang untuk berbuat maksiat. Jadi kalau Anda menemukan hadis itu bukan berbicara masalah hukum mutlak musik, bukan. Hadis itu ingin bicara tentang konteks maksiat yang terjadi di masa Nabi. Yang sering diakibatkan oleh penggabungan antara alat-alat musik dengan tujuan-tujuan maksiat. Coba Anda cek. Kalau orang muncul dengan glamoritas, dengan alat-alat yang tadi, disertai dengan alat-alat musik, pasti ujung-ujungnya maksiat. Silahkan cek. Cek kalau tidak keliru. Silahkan, kalau Anda tidak percaya silahkan. Di sampingnya ada minuman, menggunakan suasana glamor, terus ada alat-alat musik di sampingnya, ada yang nyanyi. Pasti minimal akan terjadi maksiat. Kalau tidak ikhtilat joget bersamaan, kalau tidak kemudian mabuk-mabukan, apa yang terjadi? Ujung-ujungnya zina. Itu persoalan terbesarnya. Silahkan cek, bukankah ada tempat-tempat menampung seperti itu? Ya, misal ada sebagian tempat-tempat disebut dengan diskotik, ada klub malam, dan malam bukan siang. Belum ada klub siang, kan? Ada klub malam, ada diskotik, ada macam-macam. Silakan, apa yang terjadi? Begitu musik di setel, alat-alatnya ada, untuk mabuknya ada, musiknya ada, alatnya ada, orang menggunakan pakaian-pakaian yang borjuis, sutranya memang sudah nggak ada, tapi yang dipakainya luar biasa, sama-sama mahalnya, sama-sama alat kesombongannya.
Muncul itu bergabunglah semua elemen ini. Inilah yang menyebabkan hukum haram turun. Dua. Jadi fokus alatnya sudah ada. Kemudian nyanyian yang tanpa alat juga ada. Tapi hukum-hukum yang disampaikan oleh Nabi keluar dua bagian dari Nabi. Ada yang mengharamkan, ada yang seketika kemudian menghalalkan. Contoh kedua. Saya agak cepat ya. Nanti saya buka kitab, setelah ini kita selesai. Satu kali Nabi melihat Sayyidah Aisyah. Kemudian ketika beliau melihat Sayyidah Aisyah di rumah beliau, masuk ke dalamnya, Sayyidah Aisyah sedang dihibur oleh dua orang. Ya, yang bantu beliau, jariyah beliau, ketika dihibur menggunakan syair. Ya, bahkan menggunakan ini, rebana, dufuf, tobel. Dipukul-pukul, nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Datanglah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau datang, beliau tidak suka dengan itu. Nanti saya catat ini. Dan ini nanti diantara yang saya pegang salah satunya. Karena beliau senangnya dengan Quran. Senangnya dengan hal-hal yang baik-baik berupa hadis dan sebagainya. Tidak terlampau suka dengan masalah-masalah musik. Jadi begitu masuk, beliau katakan, apa bimazmuri syaitani fi baitin Nabi SAW, kok ada senandung-senandung setan? Maksudnya ini saya nggak suka ini nih. Kok ada yang haram di rumah Nabi SAW? Abu Bakar memahami setiap musik itu haram. Apa kata Nabi? Hadis sahih. Kata Nabi, Abu Bakar, janganlah usil ya dengan menghukumi mereka. Ini hari raya untuk mereka, biarkan mereka bersenandung. Perhatikan, Abu Bakar menghukumi haram perbuatan dua orang jariyah tadi. Nabi mengatakan tinggalkan mereka, biarkan mereka bernyanyi karena ini hari raya untuk mereka. Hadza yauma idihim. Ini hari raya untuk mereka, biarkan mereka bernyanyi. 3. Lihat baik-baik. 3. Teman-teman sekalian, dalam bab pernikahan. Tiba-tiba ada sahabat kalangan yang menikah, suasananya sepi. Nabi perintahkan pada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, kenapa tidak ada orang-orang yang bernyanyi? Kenapa tidak ada orang-orang yang bersyair? Bukankah orang Ansor senang kalau ada pesta seperti ini, ada yang bernyanyi, ada yang bersyair? Nabi malah memerintahkan, keluarkan dufuf, pukul rebana, dan buat syair-syair yang bagus untuk menghibur mereka. Di hiburan-hiburan, urusan-urusan yang sifatnya dalam kebaikan. Nabi malah meminta dihadirkan, bukan meminta dihilangkan. Ini yang paling menarik. Nah, turunkan hadis-hadis ini, jadi dari hadis-hadis yang terlihat membenarkan musik ini, muncullah golongan pro di sini. Dikeluarkanlah hadis-hadis dari Nabi yang membenarkan tentang musik tadi. Misal, kata orang rebana tidak boleh. Kata siapa? Kata Nabi malah disuruh pukul rebana. Maka dikeluarkanlah hadis-hadis tadi untuk menguatkan ini. Jadilah ini hadis penguat untuk yang pro musik. Baik. Kata siapa dilarang? Toh dalam pernikahan yang tadinya dilarang, didiamkan, Nabi malah menyuruh untuk memainkan itu. Ini menunjukkan bahwa musik boleh. Hadis yang kedua. Kata siapa dilarang? Kan turun ayat. Quran surah ke-26, ayat ke-27. Justru di situ ayat 227. Justru di situ para syu'ara pemusik dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan jadi bahan dia untuk masuk ke dalam surga. Masya Allah, muncul hadis ayat yang ketiga. Ayat Al-Quran. Ayat-ayat ini diambil oleh golongan pro dan mereka nilai inilah ayat-ayat dan hadis yang membolehkan tentang musik. Muncullah kesimpulan musik boleh menurut mereka. Paham sampai sini? 1. Jadi kalau Anda menemukan orang yang membolehkan musik, boleh jadi kesemuanya akan kembali kepada hadis-hadis dan ayat-ayat ini. Inilah landasan yang menjadikan mereka berpikir bahwa musik itu halal dan benar dalam pandangan agama. Jelas? Hapus. 2. Lepas dari ini, ada ayat-ayat yang mencela sekaligus hadis-hadis yang menghinakan musik dan para pemusik. Misal, tadi Asy-Syu'ara Quran surah ke-26 ayat 224-nya. Di situ para pemusik dicela. Seringkali menghadirkan kesesatan. Seringkali menghadirkan khayalan-khayalan. Tidak disukai oleh Quran. Kata mereka, haram hukumnya. 2. Turun ayat Quran surah Luqman misalnya. Tadi yang saya bacakan. Turun Quran surah An-Najm. Tadi yang saya bacakan. Di situ semua mencela dan menyebut musik perbuatan yang tidak bermanfaat. Maka mereka menyimpulkan haram hukumnya. 3. Adanya hadis-hadis Nabi SAW yang jelas menyandingkan musik dengan aspek keharaman seperti zina, khamar dan sebagainya. Kata mereka, karena musik disandingkan dengan zina, musik disandingkan dengan khamar, yang asalnya haram, maka mutlak hukum musik pun haram seperti halnya zina dan khamar. Paham sampai sini? Keluarlah kemudian hukum dari mereka menghukumi musik sebagai hukumnya haram. Baik. Persoalannya, lihat baik-baik. Saya sebutkan dua kubu ekstrim dulu. Saya belum sebutkan mana pilihan yang rajih di antara ini semua. Fokus. Para ulama ketika melihat hadis-hadis ini dan ayat-ayat Quran, mereka terbagi pada beberapa golongan. Ada yang berpendapat haram mutlak untuk kehati-hatian. Sudah,
Karena ayat-ayat yang turun, hadis-hadis yang ada, itu tidak banyak yang memuji, tapi lebih banyak yang memalingkan dari itu. Maka mereka berpendapat, bagi saya, haram hukumnya. Haram itu maksudnya saya nggak ingin kerjakan itu. Saya ingin terkait dengan maslahat yang jelas manfaatnya saja. Quran jelas manfaatnya. Hadis jelas manfaatnya. Musik gak banyak manfaatnya. Saya tinggalkan itu semua, saya konsisten dengan ini saja. Maka mereka berpegang teguh dengan hukum keharaman musik. Jadi kalau Anda menemukan, maaf ya, kelompok yang haram mutlak, gak boleh sama sekali, dan sebagainya, ini yang diambil ayat-ayat dan hadis-hadis yang tadi saya bacakan. Dengan pemahaman hukum musik haram mutlak. Jelas? Persoalannya, begitu disampaikan seperti itu, tiba-tiba yang terjadi ditemukanlah hadis-hadis Nabi membolehkan. Tapi kan dalam pernikahan ada hadis Nabi, dan itu sahih. Tapi kan Nabi pernah masuk kepada rumah Sayyidah Aisyah, ada yang bersenandung, dan itu benar hadisnya. Bagaimana pendapat Anda? Oh, kalau itu dikecualikan. Kalau itu dikecualikan, boleh dalam konteks itu saja. Akhirnya yang tadinya haram turun sedikit. Haram kecuali. Sama kalau mau dibawa ke konteks kekinian, haram, gak bisa, mutlak itu haramnya. Tapi tiba-tiba ketika sedang sholat, tang ting tung ting tang ting tung, tang ting tung ting tang ting tung, handphonenya bunyi. Dan itu musik. Itu musik. Oh, kecuali handphone. Kecuali handphone. Misal ya. Baik. Muncul turunan di sini. Fokus baik-baik. Fokus. Kita sedang membahas persoalan. Maka disinilah kemudian muncullah kecuali-kecuali di sini. Apa pengecualiannya? Dalam bab nikah boleh. Itu pun diikat dengan hal-hal yang tidak banyak yang melalaikannya. Boleh dalam bab nikah. Sepanjang musiknya tidak terlampau berlebihan, bahkan disyaratkan rebana saja. Selain rebana, nggak boleh. Atau akapela saja. Jadi yang pakai piano tetap haram. Yang pakai gitar tetap haram. Yang boleh pakai rebana saja. Nah, jadi kalau Anda ikut golongan seperti ini, jangan heran kalau kemudian ke pernikahan yang ada cuma rebana. Ya, atau misalnya menggunakan akapela, tidak menggunakan piano dan sebagainya. Maka ini yang dimaksudkan barangkali mengambil hukum yang pertama. Dan Anda tidak harus mencelanya. Karena kita menghormati perbedaan. Tidak ada masalah kalau Anda berpegang pada yang ini karena tujuannya baik, ada masalah, jangan dicela. Karena mereka saya ingin berhati-hati. Yang ingin saya kerjakan yang ini saja. Yang ini saya takut salah. Takut salahnya menjadikan mereka mengambil sesuatu yang mereka pahami dengan baik. Jelas? Padahal di bab ini kalau dibaca keseluruhan, Imam Asy-Syafi'i membagi dua alat musik yang diwasiatkan. Alat musik pertama, sama alatnya, sama-sama rebana. Tapi yang pertama dipukul untuk yang bermanfaat. Seperti motivasi orang pada kebaikan, konteks dulu untuk berperang. Perang jihad. Jadi ketika mau jihad didorong, bikin syair, Hasan bin Sabit dipukul rebana, dang, ding, dung, gendang dipukul dan sebagainya. Kata Imam Asy-Syafi'i, kalau itu yang diwariskan maka halal hukumnya. Alatnya sama. Boleh. Tapi kalau yang diwasiatkan ke ahli waris, diwasiatkan kemudian, atau menjadi warisan, hanya alat musik yang digunakan untuk yang lahun saja yang ini. Untuk nyanyi-nyanyian yang tidak bermanfaat, untuk mabuk-mabukan, untuk diarahkan pada yang maksiat, itu yang dimaksudkan kata beliau, batalat andil wasiyah, batal wasiatnya. Di kalimat itu dari Imam Asy-Syafi'i, bukan ingin menghukumi musik haram mutlak, bukan. Imam Asy-Syafi'i ingin mengatakan alat musik yang dimaksudkan jika dipakai untuk hal-hal kepentingan maksiat. Sedangkan yang tidak maksiat, boleh dilakukan. Untuk persoalan ahli waris atau untuk wasiat diberikan pada generasi setelahnya. Jadi maksud saya, ada orang-orang yang mengutip pendapat para ulama tapi tidak merujuk kitabnya dalam bab apa itu disampaikan. Ternyata ketika para ulama, Imam Syafi'i itu tidak terlampau menyenangi musik. Tapi yang paling hebat, beliau itu ahli syair. Dan punya diwan, namanya Diwan Imam Asy-Syafi'i. Punya kumpulan-kumpulan syair. Tapi karena konsennya kepada fikih, konsen pada Al-Quran, terlampau banyak menjauhi yang seperti ini. Tapi hukumnya ada. Di teman-teman, kalau Anda melihat para ulama mengatakan misalnya kalimat-kalimat, kami jauhi musik, kami tinggalkan musik, munculkan hadis-hadis yang tadi, pada umumnya walaupun mereka punya syair dan sebagainya, itu karena kebiasaan mereka dekat dengan Al-Quran dan dekat dengan hadis. Dan orang-orang ahli Quran tidak akan bertemu frekuensi Quran dengan frekuensi musik. Ya, kalau saya pribadi, misalnya kalau Anda tanyakan, kalau saya pribadi, saya tidak terlampau menyukai musik. Karena ketika seorang dekat dengan musik, itu tidak akan sejalan dengan Qurannya. Walaupun musiknya ada maslahatnya. Makanya silahkan cek, Anda senang musik agak kesulitan menghafal Quran. Karena frekuensinya tidak sama di situ. Tapi bukan berarti menjadikan musik mutlak haram, bukan. Karena ada bagian-bagian tertentu yang dibenarkan oleh Al-Quran. Apa itu? Ada orang yang memang bakatnya ada di situ. Bakatnya di situ. Dia mudah sekali membuat lirik. Dia mudah sekali memainkan irama dan sebagainya. Kata Quran, daripada dipakai yang maksiat, kenapa tidak dipakai yang halal-halal?
Seperti Hasan bin Sabit menggunakannya. Seperti Ka'ab bin Zuhair. Dan diberi hadiah oleh Nabi SAW. Makanya muncul semacam Maher Zain. Muncul semacam Yusuf Islam dan sebagainya. Muncul semacam dan sebagainya. Ya, kalimat-kalimat, lirik-lirik yang mengarahkan kepada nilai-nilai kebaikan. Tapi tidak disatukan dengan yang maksiat. Liriknya memang bagus. Ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Yang di bawah joget, ikhtilat, dan sebagainya. Nah, itu barangkali mencampurkan dua hal yang tidak bertemu satu dengan yang lainnya. Diberi judul nada dan dakwah. Nada satu, dakwah satu. Tapi antara nada dengan dakwah tidak nyambung. Kalimatnya benar, nada, dakwah. Kalau dengan nada itu ada nilai-nilai kebaikan yang tidak menghadirkan unsur maksiat. Jelas ya? Judi, aku kalah, bohong, sungguh, misalkan. Misal saja ya. Misal. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah, turunkan dulu. Jadi kalau kita bandingkan, saya kan belum berbicara tentang pilihan Anda. Itu silahkan Anda pilih yang bagaimana, nggak ada masalah. Saya mau bicara, kesimpulannya, kalau kita bandingkan, para pendapat ulama akan ditemukan tadi perbandingan-perbandingan berdasar turunan ayat dan hadis tadi. Maka pendapat ulama ada yang mengharamkan mutlak dengan alasan tadi, untuk kehati-hatian saja. Yang kedua ada pendapat haram dengan syarat, haram kecuali, karena ada pengecualian-pengecualian di sini. Yang ketiga kemudian ada yang membolehkan mutlak karena diambil hadis kebolehannya saja. Yang keempat ada kebolehan dengan syarat kalau musik yang dimaksudkan mendukung kepada nilai-nilai kebaikan yang dibenarkan oleh agama. Di luar itu maka semuanya masuk pada kategori yang tidak dibenarkan. Nah, dari empat ini bagaimana kita menyimpulkan tarjihnya? Dan kesimpulan terakhirnya adalah tarjihnya mana yang terkuat di antara ini? Selalu yang paling kuat itu yang pertengahan. Karena kita diminta oleh Allah untuk mengambil bagian pertengahan. Kita umat pertengahan. Quran surah kedua ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, yang tengah-tengah. Jadi kalau kita melihat proporsional saja, jangan-jangan antum haramkan mutlak tapi antum butuh sesuatu untuk bermanfaat dalam diri antum. Jangan-jangan halalkan mutlak tapi ada maksiat yang berbahaya di situ. Karena itu, jika memang dengan musik itu Anda bisa mendapatkan manfaat yang dibutuhkan untuk mendukung agama, Anda boleh ambil bagian dari porsi itu. Tapi kalau nggak ada manfaatnya, saran saya tinggalkan. Karena nggak ada manfaat dalam kehidupan Anda. Ya, kalau saya pribadi, saya tidak terlampau menyukai hal seperti ini. Saya belajar itu untuk menjelaskan hukum, bukan ingin ikut kemudian terlibat dalam hal-hal yang dimaksudkan. Tidak. Jurusan saya di bahasa Arab. Ya, spesialisasi saya tentang Al-Quran. Karena saking cintanya dengan Quran, saya belajar bahasa Quran. Bukan untuk bisa bahasa Arab, tapi mendalami bahasa Quran. Maka kami pelajari itu. Dan di jurusan bahasa Arab pasti akan belajar dengan ini semua. Makanya kami punya argumentasi untuk menyampaikan. Karena saya pelajari. Ya, 5 tahun di Tripoli saya pelajari tentang ini, tentang syair, tentang rumus, tentang macam-macam. Sampai apa unsur syair dan seterusnya. Sampai ditemukanlah kalimat ini. Anda kalau nggak belajar tentang ini, Anda nggak akan paham kenapa kalimat Quran turunnya dengan lahwal hadith. Kenapa di sini ada malahi, kenapa ada ma'azif, kenapa tidak disebutkan kalimat musik. Karena yang dimaksud musik pada saat itu, apa yang tadi kami terangkan. Bukan berarti jadi otoritatif, bukan. Ada juga yang lain yang mungkin punya pendapat. Yang penting kita saling menghormati. Yang salah itu adalah yang terlalu fanatis dengan pendapatnya dan menjadikan perpecahan dalam kehidupan.